Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia dan memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Siap.
awal pertama hari ke Tuhan. Dan biarkan semua ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu pegang kendali Tuhan atas kami Tuhan. Setelah itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya, amin.
Halo, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita dengar firman Tuhan hari ini, pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih dan syukur Tuhan kami bisa di saat ini bersekutu bersama Tuhan meskipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan lawat kami semua di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu Bapa. Saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu ini. Tuhan berkati kiranya, Tuhan jamah hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa, ya Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Kamis yang lalu umat Kristen telah merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini masih rupanya tidak ketinggalan kalau masih kita membicarakan soal kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau dibanding dengan kisah-kisah kelahiran Yesus atau kematian Tuhan Yesus dalam Injil, cerita mengenai kenaikan Yesus ke surga sangat singkat. Bahkan dalam liturgi gereja, perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu tidak dirayakan semeriah perayaan Natal ataupun Paskah. Memang kurang populer dibanding dengan perayaan-perayaan yang lain di dalam gereja. Sebagai contoh, kalau perayaan Natal begitu meriah dirayakan karena kita mendapat berkah daripada kelahiran Juru Selamat. Dan dalam perayaan Natal biasanya ada hadiah-hadiah, makan-makan, senang-senang. Hari Jumat Agung serta Paskah kita mendapat, terutama Jumat Agung kita mendapat hadiah pengampunan dosa. Dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan pada hari Paskah Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, yang merupakan kebangkitan sulung daripada orang-orang percaya. Dan pada hari Paskah itu juga anak-anak senang sekali karena dapat telur Paskah, luar biasa. Namun pada hari Tuhan Yesus naik ke surga, kita cenderung tenang-tenang. Bahkan mungkin ada yang menganggap itu hari libur, jalan-jalan kemana suka. Padahal kalau kita pikir-pikir, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itulah harusnya kita sambut, ya. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, salah satu tujuannya adalah menyediakan tempat bagi kita di surga. Kita orang-orang percaya kelak akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan disediakan rumah, disediakan tempat bagi kita di surga. Seperti ada yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Bunyinya ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini hanya tercatat dalam Injil Markus, Lukas, Injil sinoptik, kalau ya sinoptik, kalau istilahnya kalau
kalau nggak salah istilah itu, serta kisah para rasul. Injil Matius dan Yohanes sama sekali tidak menyinggung kenaikan Yesus ke surga. Nah, berdasarkan semua ini, orang-orang di luar sana mempertanyakan hal ini. Bahkan orang-orang percaya pun kadang-kadang dibikin ragu-ragu ya. Dan mereka banyak yang menolak keabsahan Injil itu. Namun Injil Matius memang tidak memuat catatan mengenai kenaikan Yesus, tapi memuat satu rujukan kepada hasil akhir yang paralel dengan Markus 14 ayat 22 dan Lukas 22 ayat 29. Matius 26 ayat 64. Baik, kita baca. Kalau Bapak Ibu sekalian ada Alkitab, mari kita baca bersama. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Juga Injil Yohanes juga memuat 3 rujukan singkat dalam perkataan Yesus sendiri di Yohanes 3 ayat 13. Mari kita baca bersama. Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan juga Yohanes 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Serta Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, dan dia berkata begitu. Serta yang tadi kita baca sebelumnya, yaitu Yohanes 14 ayat 2, yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam rujukan Matius dan Yohanes, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus berada dalam surga. Bagaimana Dia bisa ada di dalam surga kalau Dia tidak naik ke surga? Jadi kita tidak usah repot dengan mereka-mereka yang tidak percaya pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang jelas Alkitab tidak pernah salah. Adalah tugas kita sebagai murid-murid Yesus memberitakan Injil Tuhan kepada sesama kita manusia, termasuk kepada mereka yang selalu menyinyir terhadap kekristenan. Itulah yang Tuhan Yesus amanatkan dan kehendaki kepada semua murid. Semua murid itu termasuk kita sebelum Dia terangkat ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, mari kita baca di Markus 16 ayat 14 hingga 20 ya. Markus 16
14 ayat sampai 20 ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menunggukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, mari kita bahas sedikit tentang perintah Tuhan, tentang ayat yang kita baru saja baca. Yang pertama, kita harus percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ayat 14. Diceritakan di situ bahwa Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan murid-murid akan kesaksian daripada orang-orang yang sebelumnya telah bertemu dengan Yesus yang hidup, yaitu Maria Magdalena dan 2 orang dalam perjalanan. Bisa muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus langsung memberitakan kebangkitannya, bukannya langsung kepada para murid, tapi kepada orang-orang lain. Mengapa Yesus menceritakan kebangkitannya pertama kepada orang-orang lain itu? Ya, jawabannya, kalau Tuhan Yesus punya maksud, kalau Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada murid-murid, dan kemudian murid-murid memberitakan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang, berita itu tidak akan dipercaya. Dan karena bisa saja orang-orang lain menganggap bahwa murid Yesus itu sedang berhalusinasi karena mereka dalam kesedihan ditinggal Tuhan Yesus, ditinggal mati Tuhan Yesus. Kebenaran berita tentang kebangkitan Yesus tidak akan dipercaya. Lebih baik orang-orang yang di luar sana, di luar murid-murid Yesus yang lebih dahulu mengetahuinya, itu lebih bisa dipercaya oleh orang-orang luar. Dan yang kedua, Yesus menampakkan dirinya untuk meneguhkan iman percaya daripada murid-muridnya, supaya mereka tidak tersesat oleh ketidakpercayaan. Dan peristiwa kebangkitan Yesus memang tidak mudah dan tidak mampu jika dipahami secara akal sehat manusia. Bagaimana mungkin orang sudah mati 3 hari bisa bangkit kembali? Di pikiran manusia memang sulit, tetapi harus dibantu dengan iman percaya pada Yesus sebagai penuntun untuk memahami dan menghayatinya. Dan kita lanjut. Kedua, kita harus melaksanakan amanat agung dengan sungguh. Ayat 15 dan 16. Dalam Injil Markus ini amanat agung. Yesus memiliki ciri-ciri yang khas.
bahwa kabar baik itu harus diberitakan kepada segala makhluk. Segala makhluk berarti tumbuhan, binatang, bahkan semua alam semesta harus diberitakan tentang kebangkitan Yesus. Apa artinya itu? Artinya bahwa di sini bahwa setiap orang percaya harus memakai kehidupannya menjadi hidup yang bersaksi, ya, yang memberitakan firman Tuhan dalam segala lini kehidupan. Dengan penuh keyakinan kita memberitakan bahwa satu-satunya keselamatan bagi dunia adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar percaya pada Tuhan Yesus adalah hukuman. Jadi kalau mau selamat, ikut Yesus, percaya pada kebangkitan Yesus. Maka jika dikatakan percaya, beriman kepada Yesus, maka harus berbuat sesuatu yang berguna bagi semua makhluk. Dan ketiga, orang percaya diberi kemampuan, ayat 17 hingga 20. Menjadi murid Yesus yang bersaksi tentang karya Yesus, kita akan menerima kuasa darinya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai perjalanan kehidupan setiap orang beriman dalam melakukan tugasnya. Seperti pada Matius 28 ayat 20. Matius 8 ayat 20, coba kita lihat sebentar ya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Jadi kita tidak usah khawatir karena Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Kuasa pernyataan Yesus nampak dalam tanda-tanda zaman yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Melalui orang-orang percaya nyata mujizat Tuhan Yesus. Melalui orang-orang percaya juga mujizat-mujizat Tuhan Yesus pada zaman ini. Orang bisa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, khususnya juga penyakit-penyakit masyarakat masa kini, yaitu kekerasan, termasuk kebodohan, narkoba, prostitusi, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Dalam tanda kuasanya kita diberikan kekuatan untuk tetap bersaksi baginya mulai dari diri kita sendiri. Dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya. Doa adalah dasar daripada kekuatan dalam kita melakukan pelayanan pemberitaan. Jadi kita harus tetap dalam doa, setiap harus berdoa. Dan juga tentang dalam menaklukkan segala tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus selalu di dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Dan sebagai penutup, ya, sebagai saksi Kristus, kita tidak boleh hanya berdiam diri melihat dan meratapi kenaikannya, tetapi pergi untuk memberitakan Injil sampai pada akhir zaman. Dengan segala keterbatasan kita harus beritakan Injil kerajaan Allah. Lakukan saja, Roh Kudus akan turut menjadi pengiring perjalanan pemberitaan ini. Percayalah. Ada satu ilustrasi yang menarik dalam satu pegelaran konser piano oleh seorang maestro piano bernama Ignacy Podorowski. Itu
yang hidup, beliau itu hidup tahun 1860 hingga 1941, memang kurang terkenal dibanding dengan Beethoven, apalagi itu Puccini dan lain-lainnya, komposer-komposer besar. Dalam konser piano itu ada seorang ibu membawa seorang putranya ke konser itu. Setelah mereka duduk, sang ibu melihat seorang temannya di antara penonton. Nah, kemudian dia berjalan ke arah temannya itu, bincang-bincang. Nah, anaknya ditinggal. Nah, setelah selesai bincang-bincang begitu lampu ruangan redup, itu berarti konser segera dimulai. Ibu itu kembali ke tempat duduknya, tapi apa yang dilihat, anaknya tidak ada di tempatnya. Nah, tiba-tiba tirai terbuka dan lampu sorot terfokus pada piano Steinway yang mengesankan di atas panggung. Ibu melihat anaknya duduk di depan keyboard piano, dan segera dilihat pula dengan polosnya dia memainkan sebuah lagu, Twinkle Twinkle Little Star. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal lagu itu. Wah, pada saat itu pada paniknya orang-orang, terutama yang pengurus-pengurus yang melaksanakan konser itu. Dan kemudian sang maestro piano keluar, dia langsung berlari kepada anak itu, langsung ke dekat telinga anak itu dia berbisik, "Jangan berhenti, teruskan, jangan berhenti." Kemudian sambil membungkuk pada Rezeki, mengulurkan tangannya kirinya dan memulai ngisi dengan bass. Tangan kanannya segera menjangkau sisi kanan anak itu, dia memainkan obligato yang lincah. Bersama-sama seorang kakek dan seorang bocah mengubah situasi yang tadinya menakutkan menjadi permainan yang kreatif yang luar biasa. Penonton begitu terpesona sehingga mereka tidak ingat apa yang dimainkan oleh duet pianis hebat itu. Padahal yang dimainkan adalah sebuah lagu anak-anak, Twinkle Twinkle Little Star. Mungkin itulah yang terjadi dengan Tuhan apabila kita capek sendiri, atau kita bisa capek sendiri hampir tidak penting. Ya, kami mencoba yang terbaik, makanya cobalah yang terbaik. Tidak perlu kita belajar dulu dengan segala kemampuan apa yang ada pada kita mari kita melangkah beritakan Injil. Seperti anak itu, dengan segala kemampuan yang ada dia memainkan, dan diiringi oleh pianis yang terkenal itu. Tuhan akan mengiringi kita. Nah, sehingga karya hidup kita benar-benar indah. Lain kali Anda ingin mencapai prestasi besar, dengarkan baik-baik. Anda mungkin mendengar suara guru berbisik di telinga Anda, jangan berhenti, teruskan. Ya, jangan berhenti, kita bekerja untuk Tuhan. Teruskan untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga Anda merasakan lengannya memeluk Anda dan mengetahui bahwa tangannya ada di sana membantu Anda mengubah upaya lemah Anda menjadi mahakarya sejati. Demikianlah firman Tuhan.
Diberkatilah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan telah mengingatkan kami akan pentingnya kami memberitakan Injil kepada semua orang, semua makhluk. Kiranya Tuhan sertai kami dalam menjalankan misi ini, juga supaya kami tidak melupakan misi Tuhan yang agung. Amanat agung itu Tuhan sertai kiranya kami dalam pemberitaan Injil yang Tuhan sampaikan kepada kami itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekarang kita memasuki doa syafaat dan doa berkat. Sekarang kita mau menaikkan satu pujian doa yang besar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.